Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasihi dan saya hormati dalam persekutuan dengan Tuhan, bahwa memang kita sedang menghadapi waktu yang semakin sempit di dalam hal memperjuangkan hidup kita menuju kehidupan yang kekal dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang telah tersita pikiran dan tenaganya dan mereka menjadi rugi oleh karena waktu-waktu yang mereka jalani sangat banyak mengganggu mereka. Di mana kita tahu bahwa asimilasi dari berbagai pergumulan di bumi ini membuat persaingan hidup yang semakin ketat. Maka diajarkan kepada kita di sini untuk selalu hidup bijaksana dan tidak bodoh, dan supaya mengerti kehendak Tuhan. Ada 24 jam di dalam satu hari, dan jam siang satu hari itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itulah yang digunakan orang untuk bekerja. Nah, tetapi dalam semuanya itu, saudara-saudaraku, kalau kita menggunakan waktu yang ada itu hanya untuk hal-hal yang baik, maka konsekuensinya adalah bahwa kita tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari hal yang baik itu. Kita tidak memiliki waktu lagi untuk berbuat jahat, karena semua waktu kita sudah kita habiskan kepada hal-hal yang baik. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, bahwa sebenarnya dari antara langit dan bumi ada 3 pihak yang paling utama sebagai pemeran di dalam alam semesta ini. Ada 3 pihak saja yang paling dominan, yaitu Tuhan sendiri, lalu kemudian manusia, lalu kemudian iblis. Nah, di dalam Alkitab ada hukum yang terutama di dalam pengajaran Yesus, itu adalah berkesimpulan pada 2 hukum yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, artinya apabila semua waktu itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Tuhan, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi hidup kita dan bagi hidup orang lain, maka ketika kita telah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan pikiran kita dan jiwa kita, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri, apabila semua waktu-waktu itu sudah kita pakai kepada hanya 2 pihak itu artinya kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan setan. Tidak ada lagi waktu kita untuk bertalian dengan pekerjaan iblis. Ketika kita sudah menghabiskan waktu kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, artinya sudah tidak ada waktu buat iblis. Maka sebenarnya dalam pandangan saya dan beberapa pendeta setuju dengan itu, bahwa kita tidak perlu memaki-maki orang jahat, mengutuk orang yang berdosa, yang memiliki kesalahan, sekalipun mereka memang berbuat jahat. Tetapi sudah ada hukum untuk mengelola para penjahat dan para pembunuh dan sebagainya, pencuri. Namun bagi kita, tidak pun kita menghakimi orang-orang yang bersalah, tidak pun kita benci kepada orang lain, itu tidak membuat kita menjadi surut dari kebenaran. Asal saja kita menggunakan waktu yang ada untuk melakukan yang baik. Ada banyak orang sangat lebih melihat disebut selumbar di mata saudaranya, tetapi dia tidak mengelola hidupnya untuk mengatasi balok yang menutupi matanya itu. Nah, kepada kita disebut, janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Salah satu kepandaian atau kecerdasan yang diajarkan di sini adalah sangat mendasar pada poin yang sangat sederhana, yaitu kita pergunakan waktu-waktu yang ada ini supaya kita tidak menjadi pelaku kejahatan dan tidak menjadi korban dari tipu muslihat dari kejahatan-kejahatan itu. Itulah yang terpenting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita beribadah dengan benar, dengan tulus. Mari kita berpikir dengan benar. Jangan kita sisakan waktu kita untuk sesuatu hal yang tidak benar, melainkan hanya melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang membuat kita bijak dan tidak bodoh, yaitu hanya menggunakan waktu kita bagi kemuliaan Tuhan, serta mengasihi semua orang, semua manusia, seperti mengasihi diri sendiri. Inilah kesimpulan bagi kita Bapak Ibu, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mari kita pisahkan diri kita dari semua hal-hal yang membuat kita menjadi korban dari hari yang jahat itu. Tetapi mari kita menempatkan diri kita di dalam semua waktu-waktu yang tersisa ini. Kita menjadi pelaku kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa Sorgawi di dalam Yesus Kristus. Dan oleh rohmu kami ada hidup sekarang mendengarkan Engkau. Biarlah kuasamu, hikmatmu, dan segala kekuatan daripada Engkau menolong Bapak Ibu Saudara kami yang mendengarkan firman ini, untuk kemudian mereka memenangkan hari-hari zaman terakhir ini untuk satu kebenaran, kemenangan, kebaikan, dan segala yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami Bapa, oleh kuasamu melalui rohmu sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.